Saudara, fenomena perundungan yang melibatkan korban dan pelaku di bawah umur marak di sejumlah wilayah dalam beberapa pekan terakhir. KPAI menilai perilaku kekerasan pada anak dipengaruhi oleh faktor pengasuhan. Belum juga reda kasus bullying atau perundungan terhadap siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah. Kini muncul lagi peristiwa perundungan, kali ini di Bandung, Jawa Barat. Ya, bertempat di lapangan Sukapura Kiara Condong, Kota Bandung. Seorang siswi SMP dirundung oleh para pelaku yang masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Kasus perundungan ini kini ditangani unit PPA Satreskrim Polresta Bandung. Ketiga pelaku telah dimintai keterangan guna mengetahui motif perundungan terhadap korban. Korban dan pelaku semuanya perempuan. Untuk motifnya masih kita dalami, apakah memang karena masalah di sekolah atau masalah pribadi kelompok tersebut. Tapi masih kita proses bersangkutan. Ya. Ada 3 orang pelakunya, yaitu masih di bawah umur juga, yaitu masih SMP dan umur 14 tahun. Dan itu udah sering atau baru sekali ini aja ketahuan? Masih kita dalami dulu, apakah memang ini sudah berulang atau memang baru sekali ini. Aksi perundungan juga terjadi di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pemukulan terhadap anak di kebun bambu ini jadi sorotan usai videonya viral di media sosial. Polisi telah memeriksa 4 orang yang ada di dalam video perundungan itu, termasuk korban. Seorang remaja berusia 17 tahun menjadi tersangka pemukulan, sedangkan 2 lainnya masih menjalani pemeriksaan. Keluarga korban memutuskan untuk membuat laporan terkait dengan persoalan atau peristiwa tersebut. Dan untuk korban dan pelaku sendiri usianya SMP atau? Jadi untuk yang dapat kami sampaikan, kami tidak dapat memberikan inisial, namun untuk usia daripada si korban itu kurang lebih di 12 tahun untuk si korban, kemudian untuk si pelaku itu di rentang 17 tahun. Menanggapi maraknya aksi perundungan belakangan ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menilai anak melakukan kekerasan karena faktor pengasuhan. Oleh karena itu, perlu perubahan pola pengasuhan baik di rumah maupun sekolah. Jadi anak-anak ini maupun guru gitu ya yang melakukan kekerasan umumnya adalah memiliki tadi behavior ya. Jadi dia punya pengalaman masa lalu untuk mengatasi kenakalan, mendisiplinkan itu memang harus dengan kekerasan. Jadi pengasuhan dari rumah pun sudah dengan kekerasan. Jadi kalau salah, dicaci, dimaki ataupun kemudian dipukul, itu mengakibatkan anak-anak ini punya luka batin. Ketika luka batin itu tidak pernah dipulihkan, maka ketika dia berada di sekolah dia akan melampiaskan kepada siapa yang lebih lemah dari dirinya. Nah, ini sebenarnya bukannya diwariskan, tapi lebih tepatnya sebenarnya anak belajar perilaku kekerasan karena anak-anak yang dibesarkan dengan kehangatan, kasih sayang, kemampuan, potensi, bakat minatnya tersalurkan, dia kan dia akan jadi bahagia gitu. KPAI pun meminta agar setiap sekolah mengimplementasikan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 untuk mencegah kekerasan di satuan pendidikan. Pemerintah Republik Indonesia melalui Permendikbudristek ya nomor 46 tahun 2023 yang merupakan sebenarnya ini penyempurnaan dari Permendikbud 82 2015. Nah, di sini di Permendikbud ini adalah pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, di mana ya sekolah ini diwajibkan membangun sebuah sistem perlindungan. Salah satunya membentuk tim ya yang disebut PPK. Jadi pencegahan dan penanganan kekerasan, lalu membangun sistem pengaduan dan penanganan itu harus bekerja sama atau berkolaborasi dibantu oleh pemerintah daerah, termasuk pemulihan psikologi. Sekolah tentu saja punya peran penting untuk mencegah perundungan di kalangan pelajar. SD Hajah Istriati Baitur Rahman 1 di Semarang, Jawa Tengah misalnya. Selain melakukan pengawasan ketat, mereka juga aktif memotivasi murid untuk menciptakan karya kreatif guna mencegah aksi perundungan. Hasil karya para murid bahkan ditampilkan dalam sebuah pameran yang bisa dilihat oleh orang tua mereka. Kegiatan ini juga dikondisikan agar anak-anak terbiasa konsentrasi dengan karya-karya anak-anak yang berkolaborasi sehingga anak-anak terlupakan kegiatan
yang kosong untuk bullying temannya. Karena ketika berkolaborasi dalam pembentukan karya, berkolaborasi ada saatnya anak-anak saling membutuhkan, saling menghormati sehingga bullying diminimalisir. Fenomena kasus kekerasan di lingkungan sekolah harus menjadi perhatian bersama. Sebab sekolah mestinya menjadi tempat aman dan nyaman untuk kegiatan belajar mengajar demi mencetak para penerus bangsa. Tim Liputan Kompas TV.